MPR, rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya, pasangan yang pilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dan bentuk pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden. Coba kalau misalnya kita tarik ke PAN ya, ini jadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, apa seperti apa kalau dari Pak? Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungannya jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden ya, dan alhamdulillah untuk 3 kalinya kita berhasil ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029, Pak Prabowo juga mengatakan kita kerja dulu ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi, tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di tahun di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali. Andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan 2029 kembali. Artinya kan juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju Wapres gitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak. Pak Amin Rais pernah maju sebagai capres, Pak Hatta Rajasa pernah maju sebagai cawapres ya. Ya kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun kembali lagi itu kan harus dilakukan diskusi ya di antara teman-teman yang kelak nanti akan menjadi mitra koalisi. Namun soal dorongan usulan Gibran sendiri dari dan juga banyak elemen masyarakat kita berpegang pada konstitusi saja ya, hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Kemarin Pak Muzani kan bilang sudah menunda, tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi gitu atau belum sampai saat ini masih belum, dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau misalnya ada keberatan, itu dilakukan pada saat itu gitu kan. Ya, sementara itu sudah dilantik, sudah berjalan hampir 6 bulan pemerintahan. Tapi emang memungkinkan banget untuk pemakzulan itu? Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya. Dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. Kang, apakah ini bisa menggambarkan juga hubungan Pak Prabowo sama Mas Gibran dalam ancaman itu? Saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan komentar, karena kan saya nggak tahu. Kang Edi, kalau isu seperti itu apakah Kenapa itu? Maksudnya kalau dari Pan sendiri melihatnya seperti apa hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran selaku Oh, saya kira kabinet solid kok, ya. Kabinet Presiden Wapres dengan menteri-menteri solid. tapi kalau Kang Edi sendiri melihat isu seperti itu bisa mengganggu soliditas dan juga jalannya pemerintahan ke depan nggak Pak? Saya lihat soliditas soliditas dari kabinet saat ini karena loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan negara, yaitu presiden ya. Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung maupun dari partai yang kemudian diajak bergabung ya, untuk bersama-sama kita berjalan di dalam kabinet. Jadi saya tidak ada permasalahan.